Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa Net TV yang berbahagia, di sesi kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan rahmatnya kepada kita, yang terus harus kita syukuri, baik secara fi'liyah maupun secara qauliyah kita. Selanjutnya salawat dan salam juga tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang memberikan suri tauladan kepada kita. Baik para pemirsa Net TV yang berbahagia, pada session kali ini saya Ustadz Abdul Rahim akan membawakan judul tema ceramah kali ini, yaitu empat hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan taubatan nasuha. Empat hal tersebut yang harus kita lakukan adalah yang pertama, yaitu mengakui kesalahan kita. Jadi yang pertama, nomor satu adalah mengakui kesalahan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, yaitu tepatnya dalam surah At-Taubah ya, ayat 102. Allah berfirman, wa akharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharu syai'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dalam surah At-Taubah ayat 102 Allah berfirman, dan ada pula orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Ketika bertobat dia mengakui dosa-dosanya. Mereka mencampur amalan yang baik dengan amalan yang jelek. Maksudnya ketika dia telah berbuat dosa, berbuat amalan jelek, lalu kemudian dia mengakui amalan tersebut. Setelah mengakui amalan itu, lalu dia mencari pulihan dengan cara melakukan banyak amalan-amalan yang baik. Jadi setelah berbuat amalan jelek, ya, dia kemudian mencampur amalan dengan amalan yang baik. Artinya setelah berbuat amalan jelek dia bertobat. Setelah bertobat, lantas dia mencari pulihan dengan memperbanyak mengamalkan amalan-amalan yang baik. Innallaha ghafurur rahim ayyatuba alaihim. Maka Allah pasti akan menerima taubat pada mereka. Sebab apa? Innallaha ghafurur rahim. Sebab sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi zat yang maha penyayang. Nah, jadi yang pertama adalah harus mengakui, sebagaimana firman Allah seperti ini. Harus mengakui ya, pada perbuatan dosa yang telah kita lakukan sebagai syarat bahwa kita telah melakukan taubatan nasuha. Itu yang pertama. Nah, di dalam riwayat lain, ya, di dalam hadis Muslim, Nabi Muhammad SAW berfirman, ya, di dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, kalau Nabi bersabda Allah berfirman, ya, mohon maaf ludah tidak bertulang. Rasulullah bersabda di dalam hadis Muslim ini yang bunyinya adalah fa innal 'abda idza tarafa bidzambin tsumma taba taballahu alaihi. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia mengakui suatu dosa, ya, terus kemudian dia bertobat, maka Allah menerima taubatnya. Maka Allah menerima taubatnya. Nah, oleh karena itu para pemirsa Net TV yang berbahagia, kita harus mengakui semua kesalahan-kesalahan kita ketika kita melakukan taubatan nasuha. Baik itu yang diketahui oleh orang, baik itu yang tidak diketahui oleh orang, baik itu dosa kecil
ataupun dosa-dosa besar. Semua kita akui. Ya, jangan sampai hanya mengakui sebagian dosa, sebagian tidak. Itu ibaratnya adalah taubatnya orang-orang yang munafik. Maka itu jangan sampai kita lakukan. Kita berusaha untuk mengakui semua ya kesalahan-kesalahan kita. Baik, para pemirsa Net TV yang berbahagia, ya, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Para pemirsa Net TV yang berbahagia, kembali lagi dengan saya Ustadz Abdul Rahim dalam program Puasa Islam. Para pemirsa Net TV yang berbahagia, untuk yang kedua, syarat yang kedua adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara memperbanyak membaca istighfar. Hal ini ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya, di dalam surah Ali Imran ayat 135. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim yaghfiru dzunuba illallah. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 135 tersebut, yang artinya bahwa orang-orang yang ketika ya, mereka mengerjakan perbuatan keji, perbuatan dosa, atau menganiaya pada diri sendiri mereka, menganiaya pada dirinya, artinya melakukan perbuatan dosa, ya. Maka mereka ingat kepada Allah, langsung ingat kepada Allah, lalu memohon ampunan atas perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dalam ayat ini ya, sangat jelas ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, lantas kemudian dia ya, memohon ampunan kepada Allah, ya, memohon ampunan kepada Allah atas perbuatan dosanya, ya, maka Allah akan mengampuni dosa tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Rasulullah SAW bersabda, man qala astaghfirullah, ya, man qala astaghfirullah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa in kana qad farra min az-zahfi. Rasulullah SAW bersabda, ya, man qala astaghfirullah, barang siapa yang mengucapkan kalimat istighfar yang bunyinya adalah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ghufirallahu wa in kana qad farra minaz zahfi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun ya orang tersebut lari dari perang. Nah, padahal orang yang lari dari perang itu adalah dosa besar. Namun ketika dia mau bertobat kepada Allah, lantas kemudian mengucapkan kalimat istighfar ya, seperti astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosanya. Maka syarat yang kedua ini harus kita juga lakukan, yaitu memohon ampunan kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah syarat bahwa kita telah melakukan taubatan nasuha. Yang ketiga adalah merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ya, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi pada perbuatan dosa tersebut. Hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya surah Ali Imran ayat 135. Allah berfirman, wa qala Allah azza wa jalla wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Allah berfirman, dan mereka orang-orang yang bertaubat ya, tidak terus-menerus mengerjakan perbuatan dosa-dosa mereka sedangkan mereka mengetahuinya. Ya, mereka tahu jika mereka bertobat pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Artinya ketika dia telah bertobat, ya, menyatakan diri bertobat, maka dia tidak ya, melakukan
melanjutkan perbuatan dosa tersebut. Para pemirsa Net TV yang berbahagia, ya, oleh karena itu syarat yang ketiga ini harus kita lakukan sebagai wujud kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu berusaha menyesal, ya, menyesal tidak melakukan perbuatan tersebut dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan tersebut. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, an-nadamatu taubatun. Menyesal itu, ya, menyesal itu merupakan taubat. Artinya orang kalau bertaubatan nasuha kepada Allah, maka harus disertai dengan penyesalan. Kalau tidak menyesal, sudah membaca istighfar, mengakui kesalahannya, tapi nggak pernah menyesal, berarti sama halnya dia belum melakukan taubatan nasuha. Baik para pemirsa Net TV yang berbahagia, insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.